Bisa kita mulai ya Ustadz? Baik umahat sekalian, kajian akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummahat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan taklim kita mempelajari tentang ilmu waris yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdani hafidhahullah ta'ala. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, insya Allah kajian kita nanti akan selesai sebelum asar dan mohon diberikan waktu sebelumnya untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya, tafadhol Ustadz untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Allah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, pujian yang kita memuji kehadiran Allah terhadap taufik dan hidayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita untuk kita bisa mengkaji warisan dari baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan urusan keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Selawat serta salam tidak dapat dikabulkan kepada manusia terbaik dan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas mengenai sebab-sebab seseorang itu bisa mendapatkan warisan. Di antaranya adalah sebabnya adalah karena pernikahan. Walaupun seseorang itu menikah hanya sekedar akad saja, maka kalau seandainya dia ditinggal meninggal oleh yang mempunyai harta, maka dia mendapatkan harta itu. Misalnya, ada orang yang umur 70-an misalnya, dia menikahi seorang gadis. Jadi umur berapa dia menikahi seorang gadis, itu umur 25 atau umur 20, mungkin saja. Kemudian akadnya sudah sudah selesai. Tiba-tiba saking senangnya yang laki ini ternyata jantungan meninggal. Apakah istri ini yang sudah akad ini dapat warisan? Para ulama mengatakan tetap dia dapat warisan. Walaupun belum dicolek, tetap dia dapat warisan. Makanya seseorang itu bisa dapat warisan dengan pernikahan. Kemudian selanjutnya seseorang itu bisa dapat warisan dengan nasab dan keturunan. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang siapa-siapa ahli waris dari keturunan, dari jalur apa? Jalur keturunan. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Yang mungkin kalau mau mengulangi lagi, itu karena Allah SWT bisa buka lagi di apa? Di YouTube ya,
pembahasan kita mengenai siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan dari ahli waris yang masih hidup dari segi nasab. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian itu dalam Rasulullah ada yang lebih penting lagi. Ternyata seseorang itu mendapatkan warisan. Ternyata ada yang menghalanginya. Walaupun sudah kita jelaskan dia seorang istri misal, karena ingin cepat dapat warisan, dia bunuh suaminya. Maka apa? Maka dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya apabila seseorang dari ahli waris, tapi ternyata ahli warisnya tersebut melakukan mani al-iris, artinya yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Makanya kata para ulama, yang tidak mendapatkan warisan adalah al-qatl. Yang pertama, ibu-ibu, yang tidak mendapatkan warisan adalah al-qatl, yang membunuh. Misalnya nih, ada anak, ya, dia ingin cepat dapat warisan dari bapaknya. Kita tahu anak itu pada pertemuan sebelumnya termasuk apa? Ashabul furud, yaitu ahli waris yang tidak bisa digeser. Tapi karena dia membunuh bapaknya, ketika meninggal bapaknya, maka anak ini tidak mendapatkan warisan gara-gara dia membunuh. Ya, ini penghalang seseorang bisa dapat warisan. Yang pertama tadi apa? Membunuh. Ya. Yang bisa menghalangi dia untuk bisa dapat warisan, ibu. Ya. Yang pertama adalah membunuh. Ya. Mau dia ahli waris min ashabil furud. Kalau dia membunuh, maka dia tidak mendapatkan warisan. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya la yarisul maqtul, bahwasanya tidak akan mewarisi, artinya tidak ada warisan bagi apa? Yang membunuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia orang kafir atau non-muslim. Kafir atau non-muslim. Ini yang kedua itu tidak mendapatkan warisan. Misalnya bapaknya muslim, anaknya orang kafir, meninggal, maka anaknya ini di dalam syariat Islam dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yarisul kafir muslim wa la yarisul muslimul kafir. Bahwasanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ya, jelas sih. Yang pertama membunuh, yang kedua dia orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Murtad dari agama Islam. Jadi ada tiga yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dia dari jalur nasab atau dari jalur pernikahan, dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan. Jelas ini bahwasanya orang yang membunuh orang kafir kemudian orang murtad, dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan warisan. Jelas di sini? Baik. Ini yang berkaitan dengan mani al-irs. Yang berkaitan dengan larangan dia mendapatkan warisan. Kemudian kita lanjutkan. Ini benar kata Allah SWT. Ibu-ibu mungkin masih ingat bahwasanya warisan itu Allah yang langsung menentukan di dalam Al-Quran. Masih ingat ibu-ibu? Allah yang menentukan langsung di dalam Al-Quran. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwasanya aduh kayaknya itu gak adil Pak Ustaz. Gak ada seperti itu. Karena berapa? Apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan itu sudah pasti baik. Ini kaidahnya ibu. Perhatikan, apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan itu sudah pasti baik. Dan apa yang Allah dan Rasulnya telah larang itu sudah pasti baik. Ya. Dan mengenai harta ini, ternyata Allah yang langsung membantu. Coba bayangkan kalau seandainya Allah tidak membagi langsung, mungkin seseorang mengatakan, oh itu apa namanya itu bukan seperti itu, begini cara membaginya, oh seharusnya seperti yang enggak, itu setengah. Ternyata Allah langsung membagi di dalam Al-Quran. Dan ternyata juga ya, pembagian itu langsung di dalam Al-Quran. Makanya apabila ada nas qat'i, nas qat'i itu artinya ibu nas yang sudah berada, sudah tercantum, yang jelas di dalam Al-Quran, maka tidak ada kesempatan kita lagi untuk apa? Untuk berubah. Oh Ustaz, gimana ini kalau seandainya apa namanya itu? Kan kasihan dia ya. Pertama itu dalam mata di dalam perkara hukum, maka harus dibagi sesuai yang Allah mau. Dan kita sudah mengetahui dalil. Apa dalilnya ibu? Di dalam surat apa? An-Nisa surat keempat, ya. Ayat berapa? 7. Perhatikan di sini. 11, 12, 176. Dalil. Sekali lagi dalilnya. Makanya ibu kalau membuka Al-Quran boleh. Ayat yang ke-7, 11, 12, 176. Ya. Nah, dari semua ayat itu ibu, kenapa kalau sebenarnya ibu bisa buka di sini sekarang. Dari semua ayat itu ternyata warisan itu tidak lepas dari setengah. Yang pertama setengah. Yang kedua sepertiga. Yang ketiga seperempat. Ya. Yang kelima seperenam. Ya. Yang ketujuh
2/3. Ya. Yang ketujuh 2/3. Kemudian yang ke-8 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Perhatikan di sini Ibu, supaya bisa menghitung sendiri. Allah katakan bahwasanya ya tentang apa? Pembagian warisan dari semua dalilnya. 7, 11, 12, kemudian 1, 7, 6. Dalilnya. Ya. Setengah, seperempat, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3, dan 1/8. Tambahan ini 2/1. Ya, 2/1. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian. Baik. Jelas ini Ibu? Ya. Laki-laki dan perempuan. Dan ahli waris ini bisa mendapatkan sisa. Jelas ini Ibu? Sekali lagi, saya tulis di sini setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3, 1/8. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian, dan ya, ada sisa di dalam pembagian. Nah, seperti itu. Ya. Makanya Allah SWT menyebutkan apa? Allah menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. Ya. Allah yang langsung wasiatkan fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn. Jadi wasiatnya Allah SWT harus dibagi, laki-laki mendapatkan 2, wanita mendapatkan 1. Dan kita sudah jelaskan ini bahwasanya apa? Kenapa laki-laki dapat 2, wanita dapat 1? Ya, jangan singgung di sini karena Allah SWT yang memerintahkan demikian dan itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya besar sekali. Coba bayangkan, laki-laki beda dengan wanita. Ya. Laki-laki ini dia wajib dinafkahi dari ya kecil sampai dia balik. Sekali lagi, laki-laki itu dinafkahi oleh orang tuanya. Wajibnya itu dari dia kecil sampai dia balik. Ini laki-laki. Sedangkan wanita berbeda. Wanita itu wajib dinafkahi dari dia kecil sampai dia menikah. Siapa yang wajib itu? Orang tua. Setelah dia menikah, yang wajib menafkahi adalah suaminya. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Beda kan ibu antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dia dari kecil sampai dia balik. Kalau sudah balik, nggak wajib lagi dinafkahi oleh siapa? Orang tuanya. Tapi saya yakin ibu di sini ya nggak tegaan melihat anak yang sudah balik nggak dikasih apa-apa. Ya. Malah apa? Masya Allah
ya, sampai nikah saja masih dikasih sama orang tua kadang-kadang. Masih dikasih siapa? Orang tua. Tapi di dalam Islam menjelaskan bahwasanya di situ adalah kewajiban dan bedanya antara laki-laki dan wanita. Makanya dari sini wajar laki-laki dikatakan ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn, bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya wanita dari awal sampai akhir gratis hidupnya. Masya Allah. Bayang ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapat harta warisan dari orang tua. Dapat warisan dari orang tua 2M. Baik. Ini duit yang 2M ini dikemanain? Ya. Dikemanain? Itu disimpan. Disimpan ibu. Kalau suami minta gimana? Kalau ibu-ibu nggak ridho, nggak boleh suami minta. Ya. Justru ibu-ibu yang wajib dinafkahi, dipenuhi kebutuhan. Berarti harta yang ada itu diapain? Disimpan. Oleh karena itu ibu mendapat Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki kalau dia dapat warisan, besok dia dapat warisan, apa yang dilakukan? Disimpan. Nggak mungkin. Dia harus apa? Keluarkan lagi untuk apa? Menafkahi anak dan istri. Itulah bedanya ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebut lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Kalau ibu punya anak wanita, yang mana kalau anak wanitanya ada 2, maka apa? Bagiannya telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Baik. Setelah kita tahu apa ini dulu, langsung ya, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Laki-laki 2, wanita 1. Kemudian yang terakhir sisa. Ya. Coba pelan-pelan dulu. Diingat dulu ini. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. 2/3. Coba pelan-pelan lagi ibu. Ya. Ini yang Allah SWT sebutkan, tidak ada yang lain. 1/7, 1/8, 1/9, nggak ada. Yang ada cuma ini saja disebutkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi diingat, 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Tadi saya hapus. Saya hapus dulu untuk mengingat. Dalilnya sudah diingat dulu, sudah. Baik. Ya. Ya. Coba. Setengah. Kemudian 1/3. 1/4. 1/6. 2/3. 1/8. Sudah jelas? Ya. Saya ulangi sekali lagi. Setengah, 1/3,
seperempat, seperenam, 2/3, seperempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah Ibu? Setelah sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3, seperempat. Kenapa saya undang-undang itu sendiri? Supaya ingat bahwasanya kita tidak akan lepas dari yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran. Gak akan pernah berubah. Makanya Al-Quran ini dari zamannya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Karena Allah yang menjaga Al-Quran itu, makanya di sini Ibu, bahwasanya dihafal dulu ini setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3, seperempat. Kenapa? Supaya kita tahu siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat seperempat. Baik, jelas? Saya akan apa? Bersama dalilnya saya akan hapus. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kita tahu pada pertemuan sebelumnya bahwasanya seseorang itu bisa dapat warisan, bisa mendapatkan warisan, sebabnya apa? Ada dua ya. Karena pernikahan, kemudian karena apa? Keturunan. Ya. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya seseorang itu bisa dapat dengan keturunan. Kemudian karena pernikahan, dan ingat, ya, sekarang kita akan pisahkan dulu mana bagian laki-laki, mana bagian wanita. Kenapa Ustaz? Supaya ibu konsentrasi. Kalau suami meninggal, yang perempuan ini yang ditinggalkan ini siapa aja yang ahli warisnya? Siapa saja yang apa? Ahli warisnya. Saya akan tuliskan di sini. Si A, orang suami, meninggal dunia. Ya. Jadi jalur perempuan aja bisa. Perempuan aja. Dia meninggalkan, misal, meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan anak perempuan. Ini ahli warisnya ibu. Dan meninggalkan siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nih ibu, kalau mengetahui siapa aja ahli waris dari bagian perempuan ini, kalau suami meninggal. Kemudian ibu
Kemudian ini nenek. Jelas ya? Kemudian ini saudari sekandung. Saudari sekandung. Saudari sekandung. Kemudian saudari seayah. Kemudian saudari seibu. Jelas ini? Ya. Dan di sini ada nenek ya dari bapak. Perhatikan di sini Ibu. Apabila si A meninggal, suaminya, dia meninggalkan siapa istri? Ini istri ahli waris. Dia meninggalkan anak perempuan. Dia meninggalkan ibu. Ya. Perhatikan di sini Ibu. Saya kasih beda warna. Saya kasih beda warna. Ibu, istri, anak perempuan. Ini Ibu. Di dalam pembagian warisan sudah pasti dapat. Di dalam pembagian warisan sudah pasti dapat. Berarti kalau suaminya meninggal, tanyain dulu ada istrinya enggak? Ada. Berarti dapat tidak? Dapat. Kemudian tanyain ibunya ada enggak? Oh ada. Dapat. Kemudian tanyain anak perempuannya dapat atau enggak? Dapat. Ini yang pasti dapat. Ada yang ini yang tidak saya inginkan. Perhatikan. Yang tidak saya inginkan, yang enggak saya inginkan, itu bisa dapat, bisa tidak. Dan ini dari jalur wanita, perempuan. Kalau seorang suami meninggal dunia, maka apa? Maka ahli warisnya tidak lepas dari ini semua. Pelan-pelan. Ya. Duduk dulu. Jadi jelas di sini Ibu. Misalnya ibu-ibu ini. Kondisikan sekarang ibu sekarang. Ibu-ibu punya suami. Atau nggak usah dibilang. Saya seorang suami. Ya seorang suami. Nah, saya seorang suami. Kalau saya meninggal dunia, itu ahli waris saya siapa? Dari pihak perempuan saja. Enggak kita ngomong laki-laki di sini. Laki-laki ntar kita bahas. Perempuan saja. Berarti saya siapa nih? Oh, istri saya. Jelas? Istri saya. Kemudian siapa lagi? Anak perempuan saya. Kemudian siapa lagi? Ibu saya. Yang tiga ini ibu, anak, istri,
sama ibu kandung itu sudah pasti dapat warisan. Jelas? Jelas. Terus saya ini punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya sudah sebutkan ibu, perhatikan. Cucu saya dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya. Berarti cucu saya yang perempuan dari anak laki-laki saya itu ahli waris saya yang dari perempuan ke bawah. Berarti siapa? Anak saya perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Jalur ke bawah ibu. Nih. Berarti kalau dari jalur atas, ibu saya sama siapa? Nenek saya. Jelas? Ya. Kemudian dari jalur apa? Jalur istri saya sendiri. Kemudian saya kalau meninggal dunia, ya, saya punya saudari perempuan, saudari kandung. Berarti saya satu bapak dan satu ibu dengan saudari saya. Ada namanya saudari seayah. Bapak punya cabang baru, punya anak perempuan. Berarti saya ini punya saudari perempuan satu ayah. Ternyata pada Allah ibu cerai dengan bapak, ibu saya nikah lagi, punya anak perempuan. Berarti apa? Berarti saya punya saudari seibu. Jelas ini ibu? Jelas tidak? Jelas. Baik. Jadi dari semuanya ini, ya, dari semuanya ini, kita sudah jelaskan siapa-siapa mereka dari pihak apa? Pihak yang akan mendapatkan warisan. Dan kita sudah jelaskan tadi. Perhatikan di sini ibu, ada bagian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada setengah. Ada berapa lagi? Sepertiga. Ada berapa lagi? Seperempat. Ada berapa lagi? Seperdelapan. Ada berapa lagi? Seperenam. Ada berapa lagi? 2/3. Nah, ini kita akan masukkan sekarang. Yang sudah ibu apal tadi. Setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3. Nah, sekiranya kita akan lihat di sini ibu, dari semuanya yang ada ini, siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat 2/3. Berarti kita mulai dari istri dulu. Yang istri. Allah SWT sebutkan bahwasanya istri itu berapa dapatnya istri itu dapat 1/4 dan 1/8. Sudah. Apal kalau istri sudah 1/4, 1/8. Ya. Ntar kita jelaskan. Kok bisa dua dapatnya Ustaz, 1/4 dan 1/8? 1/4. Ntar kita jelaskan kalau dia punya anak. Kalau dia tak punya anak. Tapi kalau 1/8, kalau dia punya. Ntar kita jelaskan. Jadi 1/4. Baik. Sekarang kita mencoba. Kita mulai dari 1/6. 6 ibu.
Mana saya dapat seperenam? Nih, saya akan kasih seperenam dari kiri saya. Dari kiri saya. Ya. Seperenam. Seperenam. Ya. Kemudian seperenam. Kemudian seperenam. Kemudian seperenam. Pelan-pelan. Siapa lagi yang dapat seperenam? Kalau dari kiri itu sudah hafal kami, ya di kiri saya. Oh siapa saja? Atau dari kanan saja? Saya. Ya. Dari kanan ini nenek ibu, ya saudara ibu, saudara saya, cucu perempuan ini semuanya seperenam. Cara mudahnya itu. Kemudian kita masuk lagi. Setelah seperenam berapa? Kita masuk sepertiga. Ingat ini. Sepertiga itu kalau ada nama ibu dapat sepertiga. Sekali lagi, kalau ada nama ibu dapat sepertiga. Baik. Mana nama ibu di sini? Ini ada ibu. Berarti dia dapat sepertiga. Nah, mana lagi namanya ada ibu, namanya ibu, nenek bukan, istri bukan, anak perempuan, sekambing, seair, seibu. Berarti ini sepertiga. Nah. Sudah jelas ini? Ya, yang sudah kita sepertiga. 6 sepertiga. Baik. Setelah itu 2/3. 2/3. 2/3. Siapa aja yang 2/3 itu? Mulai dari sini. Saudara saya 2/3. Kemudian ke sini 2/3. Kemudian ke sini 2/3. Kemudian ke sini 2/3. Sudah 2/3? Baik. 1/8 dan 1/4 sudah ya. Baik. Sekarang yang setengah. Yang setengah ini. Yang setengah ini, di mana ada 2/3, itu pasti ada setengahnya. Kita lihat nih, mana yang 2/3 di sini? Oh iya. Berarti setengah. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Jelas ini? Baik. Dan di mana ada setengah ini, di situ ada sisa. Saya tuliskan di sini ya, sisa. Sulit ya? Pelan-pelan. Ntar saya ulangi lagi sekali lagi supaya ibu lebih jelas lagi. Wah, sudah mulai ya. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Dari atas saya hapus. Pelan-pelan.
Nggak usah tergesa-gesa dulu. Kita akan jalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan, insya Allah pelan-pelan tapi nyampe. Saya hapus. Ibu-ibu lepaskan pulpennya dulu, perhatikan. Kita sudah jelaskan bahwasanya ya, kalau suami meninggal, berarti dari pihak wanita saja yang ahli waris siapa aja? Si A meninggal. Siapa aja yang di pihak ahli warisnya? Pertama, istri. Nah, yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, ibu kandungnya, suami. Kemudian siapa lagi? Cucunya, ini cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Nenek. Nah. Jelas? Kemudian dia punya saudari. Ini saudari sekandung. Kemudian bapaknya nikah lagi, punya anak perempuan, ini namanya saudari seayah. Kemudian ternyata ibunya cerai, ibunya nikah lagi setelah masa iddahnya, punya anak perempuan. Berarti si A ini punya saudari ya, dari ibu. Jelas? Dan ini tak nenek sini ya. Jelas nih? Nenek, ibu, istri, tetangga, seayah, seibu, anak perempuan, cucu. Kemudian Allah SWT sebutkan kematian ibu ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang seperenam, ada yang 2/3. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jelas ini? Baik. Kalau sudah jelas, kita mulai dari istri dulu. Istri dapat berapa? Saya berikan ibu ya. Istri dapat ini. 1/4 dan 1/8. Istri. Nah, kemudian kita mulai dari 1/6. 1/6 itu berarti kalau dari istri saya, siapa aja itu? Dari nenek, kemudian ke bawah, kemudian ke sana sedikit, kemudian di sini sedikit, baru ke ini 1/6. Nah, kita sepertiga. Sepertiga itu. Kalau di sini ada nama ibu, pasti sepertiga. Kalau ada nama ibu, pasti sepertiga. Siapa bilang?
Coba kita lihat. Ini bukan. Ini, oh iya, ibu ada di sepertiga. Yang di sini ada ibu, ada satu sana paling ujung sepertiga. Jelas? Baik. Ya, seperempat, sepertiga. Kemudian kita mulai sekarang setengah. Enggak usah setengah dulu, 2/3 dulu. 2/3 mulai dari mana? 2/3 itu mulai dari sini. 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Nah, kalau ada 2/3 itu kita akan taruh setengah. Mana yang 2/3? Oh ini kasih setengah. Oh ini setengah. Oh ini setengah. Oh ini setengah. Dan yang ada setengahnya itu pasti dia juga dapat sisa kalau ada anak laki-laki. Setengah. Jelas ini? Coba diperhatikan dulu pelan-pelan. Coba diperhatikan dulu pelan-pelan. Dia meninggalkan dari pihak perempuan semua. Dari pihak perempuan semua. Mana lakinya Ustaz? Belum. Sabar. Untuk laki-laki sabar dulu. Ini masih kita masuk ke bagian perempuan. Jelas ya? Baik. Coba kita contoh dulu. Suami meninggal. Dia meninggalkan istri. Anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan juga cucu laki-laki dari anak perempuan. Kira-kira di sini ibu, kalau saya tanya, si A meninggal, dia meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Siapa saja ahli warisnya kalau si A meninggal?
Ada yang bisa jawab? Istri dan anak perempuan, Ustaz. Istri dan anak perempuan. Ya. Itu perempuan dari anak perempuan? Bukan ahli waris karena cucu dari anak laki-laki yang merupakan ahli waris. Baik. Cucu laki-laki dari anak perempuan? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Jelas ya? Baik. Kita contohkan satu lagi. Ya. Yang lain. Oh, belum kita ulang. Kita contohkan yang lain. Si A meninggal. Dia meninggalkan siapa? Ibu. Meninggalkan bibi. Meninggalkan anak perempuan. Kemudian meninggalkan anak tiri. Siapa saja ahli waris di sini? Ada yang bisa selain itu? Oh, ini harus dapat hadiah kalau begitu ya. Baik, siapa yang ahli warisnya? Ibu. 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 Baik. Anak perempuan. Ibu terus? Anak perempuan. Anak perempuan. Terus? Bibi dapat? Bibi tidak. Bibi tidak. Anak Tidak tiri? dapat. Anak tiri tidak. Tidak dapat. Ibu di sini. Ibu di sini. Ya. Biasanya kan ibu di sini dapatnya berapa? Sepertiga atau seperenam, ya. Sepertiga kalau si A ini nggak punya anak. Seperenam kalau punya anak. Di sini punya anak tidak? Punya anak yang meninggal ini, anak perempuan. Berarti ibunya dapat berapa di sini? Halo. Enam. Dapat berapa? Enam. Kenapa? Karena punya anak perempuan yang meninggal. Anak perempuan dapat berapa? Sendiri. Dapat berapa? 2/3. 2/3. Sendiri. 2/3, Ustaz. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kalau sendiri dia dapat setengah. Kalau berdua dapat 2/3 atau berempat dapat 2/3. Berapa dapatnya? Kalau satu Kalau anak perempuan, anaknya 2/3. anak perempuannya satu. Setengah. Berapa? Setengah. Berarti jelas ya. Bisa enggak di terawat mudah atau tidak Ibu? Mudah ya? Atau sulit? Gimana? Kalau mudah sulit. Masih bingung, Gimana? Ustaz. Kenapa? Masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Tanya lagi supaya bisa cepat hafal. Sekarang si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Meninggalkan nenek. Ya. Dia meninggalkan saudara-saudari sekandung. Kemudian meninggalkan saudari seibu.
ya, dan meninggalkan anak perempuan. Jadi bisa. Siapa saja ahli waris di sini? Istri, Nenek, saudari sekandung, dan sekandung, saudari saudari ibu, perempuan. Berarti semuanya dapat tidak? dapat Oh, dapat. Semuanya. Istri dapat berapa di sini? Istri dapat 1/8 karena ada anak. Nenek 1/6. Saudari sekandung dapat berapa? Saudari sekandung. Saudari 2/3. berapa? 2/3. 2/3. 1/6. Saudari sekandung. Baik. Baik, pelan-pelan. Anak perempuan dapat setengah. Kira-kira setengah dengan seperti ini masih ada tidak? 2/3. Ada pembahasan tersendiri tentang itu mengenai saudari sekandung, saudari ibu, ada pembahasan tersendiri. Jelas Ibu? Baik. Tapi yang jelas ahli warisnya siapa? Ini semua. Ya. Baik. Berapa lagi? Contoh lagi, si A meninggal, dia meninggalkan apa? Saudari sekandung. Saudari sekandung. Kemudian dia meninggalkan ibu tiri. Saudari sekandung. Dan meninggalkan anak perempuan. Siapa saja ahli warisnya? Saudari sekandung dan anak perempuan. Saudari sekandung dan anak perempuan. Ibu tiri? Ibu tiri enggak dapat, Ustaz. Kenapa enggak ada ibu tiri? Karena tidak ada hubungan darah. Karena tidak ada hubungan darah. Berarti yang dapat saudari sekandung dengan anak apa? Perempuan. Baik. Jelas di sini sekarang? Ada yang ditanyakan lagi? Supaya kita masuk ke bagian laki-laki. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Jelas? Kalau saya hapus, insya Allah ingat ibu ya, ntar bisa diulangin lagi lah. Di apa namanya itu? Di saya hapus ya. Ayo. Nah, sekarang kalau istri yang meninggal dan ahli warisnya semuanya laki-laki. Istri yang meninggal, ahli warisnya semuanya laki-laki.
Baik. Kita mulai. Si A istri meninggal. Dia meninggalkan siapa? Suami. Meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan anak laki-laki. Kemudian meninggalkan cucu laki-laki. Dari anak apa? Laki-laki. Sudah? Kemudian meninggalkan ayah. Kemudian meninggalkan kakek. Jelas ini? Baik. Seperti biasa, ada saudara sekandung. Ada saudara ayah. Ada saudara seibu. Nah, dia punya anak. Dia punya anak. Anak saudara sekandung. Anak saudara seayah. Anak saudara seibu tidak dapat warisan. Jelas? Ayah berarti kita punya paman. Saudara ayah, paman. Paman apa? Sekandung. Paman sekandung. Paman S. Kemudian paman ya, seayah SA. Ya. Paman sekandung, paman seayah. Paman seibu dia tidak dapat. Jelas di sini? Paman apa? Seibu. Kemudian siapa lagi? Anak. Anak paman sekandung. Anak paman seayah. Tapi tidak sama. Berarti pamannya ini ya. Paman ya. Sekandung ya sama kakeknya. Kemudian sama paman seayah sama kakeknya. Kemudian siapa? Anaknya. Kemudian wah, agak banyak ya ibu ya. Pelan-pelan. Berarti kalau istri saya meninggal, berarti yang dapat warisan siapa? Suami. Ya. Anak laki-laki, ayah, cucu laki-laki, kakek, ya dari anak laki-laki, dan saudara sekandung
saudara sekandung saya sibuk sama apa? Keponakan dari ini saja. Ini juga sama. Ini juga sama. Sudah? Saya ulangi lagi, Bu. Saya ulangi lagi. Saya hapus dulu. Istri meninggal. Siapa ahli warisnya dari pihak laki-laki? Ahli warisnya dari pihak laki-laki. Yang pertama suami. Yang selanjutnya anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari apa? Anak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Ayah. Siapa lagi? Kakek. Jelas ini? Istri kalau meninggal berarti suami dapat. Ayah dapat. Kakek dapat. Anak laki-laki dapat. Ya, cucu laki-laki juga apa? Dapat. Jelas ini? Nah, baru kita saudara ini. Saudara sekandung. Saudara sekandung. Saudara saya. Saudara saya. Ini anaknya saudara sekandung. Ini anaknya saudara saya. Ini dapat sebagai ahli waris. Kalau yang ini yang punya anak nggak dapat ahli waris. Bukan termasuk apa? Ahli waris. Kalau ayah dari ayahnya ini ternyata dia punya paman sekandung, paman seayah, paman sekandung, paman seayah dari pihak bapaknya, saudara bapak. Ini anaknya, paman sekandung dapat. Ini ya anaknya dari paman seayah dapat. Masalah. Kakek sama. Paman dari kakek sekandung. Paman dari kakek seayah. Ini anaknya juga dapat. Ini anaknya juga dapat. Baik. Gimana Ibu? Pelan-pelan dulu. Enggak
Ustaz terlalu tegang. Pelan-pelan saja. Sudah? Kita sudah jelaskan bagian-bagiannya, ada yang setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, sama seperenam. Ingat di sini. Suami dapat berapa kalau istrinya meninggal? Itu suami dapat setengah atau seperempat. Ini suami. Dan kalau ini meninggal ibu, ternyata ayah, suami, anak laki-laki pasti dapat. Pasti apa? Pasti apa? Dapat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Bagian-bagian ternyata hanya kakek dan ayah saja dapat seperenam. Yang lain apa? Dapat sisa. Dapat sisa ini. Seperenam, kakek sama ayah. Yang lain dapat apa? Dapat sisa. Kita contohin lanjut. Ya. Suami meninggal, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak laki-laki, dia meninggalkan keponakan dari saudari seibu. Saudari seibu. Baik. Siapa yang bisa ibu? Siapa aja yang dapat warisan? Suami meninggal, dia meninggalkan istri, anak laki-laki, keponakan seibu. Siapa yang dapat warisan? Istri dan anak laki-laki, Ustaz. Istri dan anak laki-laki. Keponakan? Keponakan Tidak dapat. tidak dapat. Tidak dapat. Baik. Istri tadi, kalau suami meninggal, dia punya anak, dapat berapa? Nah, lagi. Berapa? 4, Ustaz. 8. Istri. Anak dia. Ya, Yang meninggal kan istri ya, Ustaz? Yang meninggal suami. Suami. 1/8. Berapa? 1/8. 1/8. Anak laki-laki ini dia dapat sisa. Ini dapat enggak? Ini dapat sisa. Makanya ibu, sisa yang paling utama itu. Saya hitung ya, ini nomor 1, ini dapat sisa. Ini nomor 2 dapat sisa. Ini nomor 3 dapat sisa. Ini nomor 4 dapat sisa. Ini nomor 5 dapat sisa. Ini nomor 6 dapat sisa. Ya.
Ini dapat sisa 7, 8 sisa, 9 sisa, 10 sisa, 11 sisa, 12 sisa, 13 sisa, 14 sisa, 15 sisa, 16 sisa. Baik. Berarti gimana caranya Ibu? Berarti kalau kita tahu bahwasanya misalnya kalau si A meninggal, suami, dia meninggalkan misalnya apa namanya itu, meninggalkan siapa? Istri, ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan siapa ahli waris di sini? Semua ahli waris, Ustadz. Semua ahli waris. Nah, baik. Istri dapat berapa? 1/8. 8. Kenapa? Karena memiliki keturunan. Memiliki anak. Ayah 1/6. 6. Ayah 1/6. Kenapa 1/6 ayah? Karena padahal ayah di sini sayang kalau dia apa namanya itu sendiri baru dapat. Anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sisa, Ustaz. Dapat sisa. Udah kan? Baik. 1/8, 1/6 sisa. Atau ini yang sering apa namanya itu yang sering sedih bagi ibu-ibu. Maaf ya. Suami meninggal, dia meninggal, suami. Dia meninggalkan istri dan meninggalkan saudara sekandung. Istri, saudara sekandung. Dapat warisan atau siapa dapat warisan? Semuanya, Ustaz. Semuanya. Istri dapat berapa? Istri dapat Istri dapat 1/4. 1/4. 1/4. Kenapa? Karena tidak ada anak. Ada anak. Anak kandung dapat berapa? Dapat berapa? Dapat sisa, Ustaz. Yang dapat banyak siapa? Nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, langsung dapat sisa ini. Kalau duitnya 4 miliar, berarti istri dapat berapa? Istri dapat 1 kali 4, sisanya berapa? 3. Istri dapat 1 M, saudara sekandung dapat 3 M. Waduh. Ini yang kadang-kadang apa namanya itu yang jadi masalah Ibu, ya, mengenai hal demikian. Itu yang sering menjadi masalah karena pernah terjadi seperti itu Ibu. Suami punya harta banyak, dia nggak punya anak, kemudian dia punya saudara sekandung saja. Akhirnya pas dibagi harta suaminya banyak, ternyata istrinya cuma dapat 1 saja. Dia bilang, Pak Ustaz, bisa nggak diubah? Nggak bisa. Terus gimana caranya? Daripada itu, ya, daripada bermasalah, mendingan minta dari sekarang. Yo, minta dari apa? Dari sekarang. Yang namanya warisan itu Ibu
Kita harus dibagikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati. Makanya kalau sekarang misalnya ibu minta, ya, ini milik siapa, Bi? Oh, ini milik apa namanya? Milik saya, kata bapaknya. Oh, ini milik siapa, Bi? Oh, ini milik Umi. Dan itu jadi harganya ibu. Tapi ingat, ibu nggak boleh maksa sama suami. Ya, harus dengan apa? Bila dia aksan dengan cara yang baik. Ya. Ibu-ibu lah yang lebih pintar gimana cara apa namanya itu, cara berbicara kepada suami. Mungkin suami punya mobil 2 atau 3. Bilanglah satu lebih, ini atas nama saya, yang satu ini. Misalnya seperti itu. Kalau dikasih, alhamdulillah itu. Ya. Atau dikasih 3-3-nya. Oh, Masya Allah. Karena beda ya. Hak warisan dengan hak milik dengan hak pakai itu berbeda. Ustaz, kan dari dulu saya apa namanya itu nyertai suami, artinya saya bareng dengan suami, saya ngumpulin duit suami yang seperti ini misalnya. Ya. Itu kan duit suami, duit saya juga tidak seperti itu. Sekali lagi, harta istri tidak ada hak suami. Kecuali kalau ibu mau bersedekah kepada siapa? Suami. Tapi kalau siapa? Kalau suami punya harta, ada hak istri, yaitu hak nafkah. Yang mana barangkali itu kalau kurang hak nafkah itu sendiri, boleh seorang istri itu sendiri mengambil tanpa izin suami. Ya, ini namanya hak apa? Nafkah. Makanya ibu dapat kalau Allah SWT, kalau misalnya ada orang yang tidak punya anak, ya, di sini, ya, dari awal mungkin, ya, dijelaskan kepada suami bahwasanya tahu akan seperti ini. Itu ibu dapat Allah SWT. Tayyib, ya, insya Allah, ya, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Insya Allah kita ulangi lagi, insya Allah itu pelan-pelan. Sama contoh-contohnya, insya Allah supaya lebih melekat lagi, insya Allah. Baik, kalau ada kita tutup ibu. Ya, kita tutup dengan apa namanya itu, doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan hari ini. Insya Allah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Barakallahu fiik. Jemaat sekalian, jazakumullahu khairan sudah bergabung di kajian hari ini. Dan untuk lebih memahamkan ilmu yang telah disampaikan, bisa disimak di kanal YouTube Kajian Muslimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.